Situasi polemik kasus ijazah Presiden Joko Widodo tampaknya semakin menekan posisi Roy Suryo CS. Baru saja menjalani pemeriksaan pada Kamis kemarin di Polda Metro Jaya atas laporan yang diajukan pihak Jokowi. Kini Roy Suryo dan timnya kembali harus berhadapan dengan persoalan hukum lain. Laporan dari mantan Wakil Menteri Desa, Pak Iman, menjadi sorotan publik. Kasus tersebut telah memasuki tahap persidangan, namun hingga kini, pihak Roy Suryo CS disebut belum pernah hadir memenuhi panggilan sidang. Kondisi ini semakin menambah tekanan di tengah sorotan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan kasus. Melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas, pihak pelapor bahkan secara terbuka menantang Roy Suryo CS untuk hadir di persidangan. Lantas, seperti apa tanggapan Roy Suryo terkait tantangan tersebut? Udah ketakutan. Roy Suryo respon dengan tiba nggak berani sama saya. Ya, takut dia. Dia selama ini merasa bawel. Ketemu sama saya kayak mulutnya terkunci. Otaknya juga terkunci. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa debat dengan saya. Ya, udah nggak bisa. Nggak bisa oke, yang bisanya KO ya. Nggak bisa on, nggak bisa no. Oke, Roy Suryo. Sekarang kenapa nggak datang sidang perdata, nggak datang dipanggil polisi, terus mau apa? Kalau mau punya bukti-bukti semua, ayo tampil lawan perkara gugatan Propaiman gitu kan. Propaiman itu kamu tuduh juga dapat dengar kabar bahwa palsu-palsu semua, nggak ada. Mulutmu suka teriakin orang palsu, jangan-jangan hidupmu juga penuh kepalsuan. Ini kalau orang nggak ngerti ya, itulah mana yang mangkir. Nggak ada panggilan ke saya, nggak ada undangan yang layak ke saya. Kalau mau ngundang atau manggil kayak Pak Jokowi, ya jelas betul siapa yang diundang, alamatnya jelas. Ini undangannya nggak jelas, nggak ada, kalau bilang mangkir, nggak ada. Saya tidak terima sama sekali undangan itu. Jadi kan konyol, lucu. Oh iya, kalau kemudian itu benar profesional dan itu ada loh dalam KUHAP. Orang itu harus diundang atau dipanggil secara patut dan layak. Sehargai Polda Metro, ya dalam kasus itu selain mengirimkan undangan berupa WA, PDF-nya, mengantarkan ke rumah dan nyampe. Ini Pak Iman ini, ya, yang sekarang juga lagi diragukan ijazahnya oleh mahasiswanya. Ya dia juga nggak jelas dan dia dulu katanya dia ngaku sendiri loh ya, bahwa Pak Iman itu dulu dari tukang sapu, kemudian punya kios di Pasar Pramuka, ya, kemudian tiba-tiba mobilitas vertikal. Setelah sesuatu terjadi di Pasar Pramuka, entah dia katanya ada mencetak ijazah atau apa ya, entah ijazahnya siapa ya. Nah tiba-tiba jadi wamen. Nah ini udah dipertanyakan kok tiba-tiba ngaku. Ya udahlah, kalau saya sih senyum aja ya. Kalau memang orang nggak bisa nuntut atau nggak benar nuntut, dan makanya kemudian saya malah katanya saya hanya dengar katanya aja. Jadi kalau katanya aja nggak usah direspon lah, diketawain aja. Ya kalau memang benar, patut dan layak. Kayak Polda Metro ketika memproses saya ya, dan ke 11 teman termasuk Abraham Samad, termasuk Dr. Tifa, termasuk Dr. Ismon itu. Kalau itu benar, ya benar kan kami datang. Tapi kalau enggak ya ngapain datang? Sama seperti pertanyaan tadi. Kalau itu nggak ada hubungannya ya ngapain kita jawab. 2025 tanggal 6 Mei ya. Setelah ada ribut-ribut soal ijazah palsu. Sekarang ya, ini nurul lagi logika waras. Kalau orang nggak terganggu, orang nggak takut sesuatu, ngapain dia repot-repot WA ke saya? Saya itu nggak pernah WA-WA sama dia, ya. Tiba-tiba dia WA ke saya. Memang pernah dia itu menjadi staf ahli di kantor Kemenpora ketika periode menteri setelah saya. Jadi setelah saya itu kan ada Imam Nahrawi. Nah, ketika menterinya Imam Nahrawi, si Pak Iman itu kemudian sempat jadi staf ahli. Saya sempat ketemu dengan dia. Dan itulah kenalan cuma gitu aja. Mendadak tiba-tiba dia kirim menyatakan saya nggak boleh neliti lagi gitu. Dan menarik ya, Pak Iman kemudian WA dulu lagi ke saya, minta maaf. Terus mengaku punya kios di Pasar Pramuka, cuman tanggalnya meleset gitu. Dan yang lebih lucu lagi ya, Pak Iman itu, mohon maaf ya gitu, pernah ada di acara di iNews di Rakyat Bersuara, menantang duel sampai mati. Wah, makanya saya bilang profesor kampungan ya, katrok ini ya.
di depan umum, di depan kamera jutaan rakyat Indonesia, ya, orang ini nantang duel sampai mati. Ya udahlah, orang-orang yang nantang duel ini kan budayanya Pak Iman ya. Ada beberapa lah, kita ketawain aja, ya, orang-orang yang otaknya kayak gini tuh, ya, nggak usah dibahas. Dilaporkannya Roy Suryo oleh Pak Iman Raharjo menjadi benih awal konflik yang kian pelik dan tajam di antara keduanya. Perseteruan itu seolah membuka babak baru dalam polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang hingga kini masih menyisakan kontroversi. Berembus kabar bahwa isu dugaan ijazah palsu Jokowi tidak sepenuhnya terlepas dari peran Pak Iman. Isu tersebut sempat berkembang luas dan ramai diperbincangkan publik, bahkan menjadi topik hangat di berbagai forum. Spekulasi pun bermunculan, seakan menegaskan bahwa ada hal yang belum sepenuhnya terungkap dalam dinamika hubungan antara Jokowi dan Pak Iman. Lalu, adakah cerita di balik cerita mengenai hubungan Jokowi dengan Pak Iman? Orang Jakarta, orang Indonesia, terutama Jakarta, itu sebetulnya tidak ada yang mengenal Pasar Pramuka. Hanya sayang memang, Pasar Pramuka itu musnah pada awal Desember tahun 2024 yang lalu karena terbakar, tapi sebagian orang mengatakan dibakar, ya. Pasar Pramuka itu adalah, kalau saya boleh nyebut, tuh keajaiban dunia ke-10 yang ada di. Apapun bisa dibuat di Pasar Pramuka. Semua dokumen apapun. Itu palu gada. Apa lu mau gua ada, kata dia. Itu terkenal banget, ya. Dulu banyak banget, ya, tokoh-tokoh publik, pejabat, ya, tapi tidak sampai ke level tinggi dulu yang saya tahu, ya, gitu. Ada bupati pada bikin ijazah di sana. Mirip, bahkan orang pada bikin visa, tembus juga dibikin di sana, bikin KTP, surat nikah dan lain sebagainya, banyak. Itu terkenal banget, ya, gitu. Pasar Pramuka itu namanya Pasar Pojok Pramuka. Saya menyebutnya Universitas Pasar Pramuka karena bisa nyetak ijazah-ijazah. Nah, disitulah kemudian ada disinyalir ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka dan tempatnya di dia itu, ya, gitu. Terjebakkan saja artinya. Ya, nanti itu semua akan terbongkar kok, gitu. Santai aja, meskipun Pasar Pramuka sudah di bumi hanguskan. Saya yakin, ya, Tuhan Maha Besar, Gusti Allah itu tidak sare. Roy Suryo bukan tanpa perlawanan. Usai menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, ia bersama timnya justru meluncurkan sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku setebal hampir 700 halaman itu diklaim memuat hasil kajian ilmiah, termasuk analisis digital forensik yang disebut-sebut mengupas keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi. Peluncuran buku tersebut bertepatan dengan Hari Konstitusi, 18 Agustus 2025, dan tak luput dari drama. Bagaimana tidak, acara yang semula dijadwalkan berlangsung di salah satu ruangan Universitas Gadjah Mada mendadak dibatalkan dengan alasan yang dinilai tidak masuk akal. Pembatalan sepihak itu sontak membuat Roy Suryo geram. Ia menuding hal tersebut sebagai bentuk intimidasi dan sabotase, yang menurutnya hanya semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk membungkam kebenaran yang ingin mereka ungkap. Jadi tanggal 18 Agustus kemarin, kami bertiga, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu kan melaunching buku yang memang itu kami persembahkan sebagai kado terindah 80 tahun Indonesia Merdeka. Judul bukunya adalah Jokowi's White Paper. Ya, buku itu tebalnya 700 halaman dan memang soft launchingnya kami selenggarakan kemarin pada hari Senin tanggal 18 Agustus. Semua perencanaan acara sudah ada. Tanggal 17 Agustus panitia sudah melakukan booking kepada salah satu tempat di Yogyakarta, namanya dari UC di kampus UGM. UC itu University Club, dan itu sudah DP, sudah diterima DP-nya, ya, dan kemudian tempatnya sudah jelas tuh di Nusantara. Malam harinya tiba-tiba, ya, tempat itu konon disatroni atau didatangi oleh oknum. Saya bilang oknum, ya, karena orangnya nggak mau ngaku, dari Polsek UGM, dari Polsek Bulak Sumur, ya, dan katanya kemudian melakukan sesuatu, dan pagi harinya yang jelas adalah apa? Sama seperti yang terjadi pada Prof. Sofyan Effendi, ya, tiba-tiba kalau Profesor itu mencabut, ya, testimoni yang sangat bagus banget itu, pada kejujuran Profesor itu sangat bagus. Nah, ini UC tiba-tiba mencabut itu dan mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf,
kami membatalkan ini dan uangnya dikembalikan. Loh, kok aneh gitu. Karena apa? Kok dianggap itu kegiatan yang liar? Padahal enggak. Itu adalah diskusi, judulnya diskusi untuk 80 tahun Indonesia Merdeka dan akan dihadiri oleh tokoh bangsa. Banyak tokoh bangsa yang hadir. Ada Jenderal Tasnyo Sudarto, ada Mas Refli Harun, ada juga Pak Said Didu, ada kami bertiga ya, RRT, Roy Rismontiva, dan ratusan juga tokoh-tokoh yang lain sebenarnya ada di acara itu. Nah, mendadak karena itu tidak diperbolehkan di ruang Nusantara, akhirnya kami sepakat ya udah deh, kita ngobrol aja dulu, kita rapat dulu mau di mana. Nah, kita ngobrol di coffee shop. Coffee shop adalah tempat umum gitu ya. Jadi tempat umum yang kita boleh makan, minum, bahwa kita pesen makan, minum santai. Nah, tiba-tiba 1:30 jam 1 lebih itu orang-orang udah pada datang. Waduh, karena udah datang kita tadi mau memindahkan acara itu di salah satu kafe. Namanya Cafe Musea yang ada di Cek Ditiro. Tapi karena saran juga teman-teman, Mas di sini aja deh kita ngobrolnya, nggak usah formal. Oke, akhirnya kita ngobrol di cafe shop itu. Semua orang ngobrol, makan, minum santai. Akhirnya kita dudukan agak semi formal gitu. Nah, acara akhirnya kita buka di situ. Setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Himne Gajah Mada, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jahatnya kalau saya bilang. Tiba-tiba listrik dimatikan, AC dimatikan, ya, oleh oknum saya bilang. Kenapa oknum lagi? Ya karena nggak ngaku orangnya siapa. Padahal itu tidak semua mati. Toilet nggak mati, kemudian lobby nggak mati gitu. Jadi itu ada kesengajaan. Ini jahat banget.